Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Eh, Selamat pagi, boleh saya duduk, Bu? Boleh, Pak. Baik, Bu, saya duduk ya, Bu. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, Bu, nama saya Syaifil Mazana. Di sini saya perawat yang akan merawat Ibu dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya, Bu? Nadia Ogdila, Pak. Oh, dengan Ibu Nadia Ogdila. Ibu Nadia Ogdila senangnya dipanggil apa? Nadia. Nah, baik ya, Bu, Ibu Nadia. Sebelumnya, gimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah ya, Bu, baik. Nah, sekarang saya ingin tanya, gimana perasaan Ibu pada pagi hari ini? Merasa marah dan kesal, Pak. Ibu merasa marah dan kesal. Nah, berhubungan Ibu merasa marah dan kesal, bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang sebentar ya, Bu, mengenai perasaan marah dan kesal Ibu, yang tujuannya untuk gimana caranya agar kita bisa mengontrol perasaan marah dan kesal Ibu itu. Nah, untuk waktunya, Ibu mau kita berbincangnya kira-kira berapa lama? 15 menit, Pak. 15 menit. Nah, baik ya, Bu, 15 menit ya, Bu. Kalau untuk tempatnya Ibu mau kita berbincang di mana? Di sini aja, Pak. Nah, di sini aja. Berarti kita akan berbincang selama 15 menit di sini ya, Bu. Nah, tadi Ibu bilang bahwa Ibu merasa marah dan kesal. Sebenarnya saya ingin tanya, apa yang menyebabkan Ibu merasa marah? Dan bisakah Ibu menceritakannya kepada saya? Bisa, Pak. Jadi, saya marah karena sering dikatakan oleh tetangga. Karena saya belum bekerja dan masih pengangguran. Padahal saya sudah sarjana dan sudah wisuda dan dikata-katai menghabiskan duit orang tua. Nah, kalau begitu, jadi begitu ya, Bu. Sebelumnya, apa yang Ibu rasakan ketika Ibu marah? Apakah saat Ibu marah itu Ibu merasa kesal, kemudian dada Ibu berdebar-debar, mata Ibu melotot, dan apakah pandangannya tajam dan tangannya mengepal? Apakah seperti itu, Bu, saat Ibu merasa marah? Iya, Pak, dada saya berdebar-debar. Saya merasa kesal dan mata saya melotot, Pak. Matanya mengepal. Nah, kalau begitu, nah, biasanya saat Ibu marah itu, apa yang biasanya Ibu lakukan? Saya mengunci diri di kamar, Pak, dan menghancurkan barang-barang yang berada di kamar saya, Pak. Ibu menghancurkan barang-barang yang ada di sekitar Ibu, terutama di kamar. Nah, menurut Ibu, apakah dengan cara seperti itu, Ibu merasa lebih lega? Sedikit, Pak. Sedikit. Ibu merasa lega sedikit. Sehubungan dengan tindakan yang Ibu lakukan tadi, apakah kerugian dari tindakan yang Ibu lakukan tersebut kalau menurut Ibu? Barang-barang saya menjadi pecah dan tidak bisa digunakan lagi, Pak, dan membuat orang takut kepada saya. Nah, kalau begitu, pada pertemuan kali, kalau begitu, saya akan mengajarkan cara meredakan amarah kepada Ibu. Jadi latihan untuk mengontrol amarah itu ada 4 cara ya, Ibu. Yang pertama itu ada namanya dengan latihan nafas dalam dan memukul-mukul bantal. Yang kedua itu dengan cara latihan minum obat secara teratur. Yang ketiga dengan cara melakukan latihan verbal. Dan yang terakhir itu dengan cara melakukan latihan spiritual. Apakah Ibu mengerti dengan yang saya sampaikan? Mengerti, Pak. Nah, berhubungan ini merupakan latihan kita yang pertama. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara latihan nafas dalam dan latihan memukul bantal. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, apakah Ibu sudah pernah dilatih latihan ini sebelumnya? Belum, Pak. Belum. Nah, kalau begitu, sekarang kita akan latihan bersama-sama ya, Bu. Nah, sekarang saya akan, jadi cara untuk melakukan latihan nafas dalam itu, Bu, pertama-tama Ibu menarik nafas melalui hidung dan Ibu tahan selama 3 detik dan Ibu hembuskan secara perlahan melalui mulut Ibu. Nah, setelah itu Ibu juga bisa memukul bantal sambil merasakan rasa kesal yang Ibu derita. Apakah Ibu mengerti, Bu? Mengerti, Pak. Nah, sekarang saya akan mencontohkan dulu gimana latihan nafas dalam yang kita maksud tadi ya, Bu. Perhatikan saya baik-baik ya, Bu. Setelah itu giliran Ibu untuk mencobanya.
Caranya kira-kira seperti itu ya Bu. Nah sekarang giliran Ibu untuk melakukan latihan seperti yang saya contohkan tadi ya Bu. Iya, Silakan Pak. dicoba ya Bu. Bagus sekali ya Bu, Ibu sudah melakukannya dengan benar ya Bu. Bagus sekali Ibu. Nah, tadi kan kita sudah selesai melakukan latihannya secara bersama-sama kan Bu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ibu, gimana perasaan Ibu setelah kita melakukan latihannya tadi Bu? Menjadi lebih tenang, Pak. Ibu merasa lebih tenang. Apakah Ibu juga merasa perasaannya lebih lega? Iya, Pak. Nah, berarti Ibu merasa lebih tenang dan lega ya Bu. Nah, tadi kan seperti yang saya bilang, kalau latihan untuk mengontrol amarah Ibu itu ada 4 cara kan Bu. Itu cara yang pertama tadi kita belajar mengenai apa ya Bu? Berlatih nafas dalam bersama cara memukul bantal. Wah, benar sekali ya Bu. Jadi latihan yang pertama itu latihan nafas dalam dan memukul bantal. Kalau untuk latihan nafas dalam tadi, apa Ibu masih ingat gimana caranya? Masih, Pak. Gimana caranya Bu? Wah, bagus sekali ya Bu. Ibu sudah melakukannya dengan benar untuk latihan yang pertama ini. Jadi, jikalau Ibu merasakan perasaan marah dan kesal, Ibu bisa langsung melakukan latihan yang kita pelajari tadi Bu. Latihan ini sangat bermanfaat untuk meredakan perasaan marah dan kesal Ibu. Dan Ibu juga lebih rileks dan tenang dibuatnya ya Bu. Apakah Ibu mengerti Bu? Mengerti, Pak. Nah, sekarang kan kita sudah selesai melakukan latihan yang pertama tadi Bu. Ibu, apakah Ibu mau latihan yang pertama ini kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Mau, Pak. Mau. Ibu maunya berapa kali kita latihannya? 2 kali, Pak. 2 kali. Biasanya Ibu sering merasa marah-marah atau kesal itu di jam-jam berapa Bu? Jam 11 sampai jam 3. Oh, berarti di saat-saat Ibu sendiri, saat-saat Ibu suka merasa kesal dan marah ya Bu. Nah, berarti kita akan menuliskannya di jam 11 dan jam 3 ya Bu. Nah, kalau untuk pengisian lembaran harian kegiatan Ibu ini, apakah Ibu masih ingat caranya Bu? Oh, Ibu belum tahu gimana cara mengisinya. Nah, sekarang saya jelaskan ya Bu. Jadi, jika Ibu melakukan latihan ini sendiri, tanpa dibantu, tanpa diingatkan oleh orang lain, Ibu bisa mengasih kode M. Kode M di sini ya Bu. Nah, kalau Ibu melakukannya dengan dibantu atau diingatkan oleh perawat, itu bisa menjadi kode D. Dan kalau Ibu tidak melakukan latihan itu sama sekali, itu bisa dikasih dengan kode T ya Bu. Iya, Nah, apakah Ibu mengerti mengenai penjelasan yang saya berikan barusan? mengerti, Pak. Nah, baik ya Bu. Untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai melakukan latihan yang pertama ya Bu. Nah, untuk latihan yang besok kita akan masuk kepada latihan yang kedua. Itu dengan cara minum obat secara teratur. Nah, untuk tempatnya Ibu mau kita latihannya di mana? Di sini aja, Pak. Di sini saja. Kalau untuk waktunya Ibu mau kita besok latihannya jam berapa? Jam 8 pagi, Pak. Jam 8 pagi. Nah, berarti kita akan bertemu di sini pada pukul 8 pagi ya Bu. Nah, kalau begitu sekarang saya pamit undur diri dulu ya Bu. Kalau Ibu ada keperluan apa-apa atau bantuan saya, Ibu bisa memanggil saya di pos perawat atau menekan tombol itu ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat siang Bu. Siang, Pak. Saya boleh duduk Bu? Boleh, Pak. Kalau gitu saya duduk ya Bu. Nah, sekarang kita bertemu lagi ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu masih ingat dengan saya Bu? Bapak saya itu kan Bagus sekali ya Bu. Ibu masih ingat dengan saya. Nah, sekarang gimana keadaan Ibu hari ini Bu? Apakah Ibu masih sering merasa marah dan kesal Bu? kadang-kadang sus. Kadang-kadang. Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Cuman lebih berkurang daripada kemarin kan Pak, kan Bu. Nah, bagus ya Bu. Nah, kalau begitu
apakah tindakan yang saya ajarkan kemarin ada dilakukan, Bu? Ada. Ada. Nah, kalau gitu Ibu masih ingat nggak apa aja latihan kita yang kemarin? Masih Pak. Cara melatih nafas dalam dan memukul bantal. Benar ya Bu, jadi latihan kita yang kemarin itu dengan cara melatih nafas dalam dan latihan memukul bantal. Nah, kalau begitu, apa boleh saya melihat jadwal harian Ibu, Bu? Nah, kalau gitu saya lihat sebentar ya Bu. Ternyata M semua, berarti Ibu mengikuti arahan dari saya dan ingin lebih cepat sembuh ya Bu. Iya Pak. Nah, bagus sekali ya Bu. Sesuai dengan janji kita kemarin, pada hari ini kita akan masuk kepada latihan kita yang kedua. Sebelumnya Ibu masih ingat nggak latihan yang kedua tentang apa? Cara minum obat secara teratur Pak. Bagus sekali ya Bu. Ibu masih ingat. Jadi latihan kita yang kedua ini dengan cara latihan minum obat secara yang teratur. Nah, kalau begitu, Ibu maunya kita latihannya berapa lama? 15 menit Pak. 15 menit. Kalau gitu untuk tempatnya Ibu maunya di mana? Sini aja Pak. Di sini aja. Bagus ya Bu. Berarti kita akan latihan di sini selama 15 menit ya Bu. Nah, berhubungan dengan kita membahas obat, sebelumnya Ibu tahu nggak obat apa aja yang Ibu minum? Tidak Pak. Tidak tahu. Kalau untuk kalau untuk berapa macamnya Ibu tahu nggak? 3 Pak. 3. Boleh saya lihat Bu obat Ibu apa aja? Benar ya Bu. Jadi obat yang Ibu minum ini ada 3 macam ya Bu. Jadi kalau untuk namanya dari masing-masing obat ini Ibu tahu nggak? Enggak. Ibu nggak tahu ya Bu. Jadi yang merah ini namanya CPZ ya Ibu. Dan untuk yang hijau ini namanya THP. Dan yang biru ini namanya HLP ya Bu. Nah, jadi CPZ ini atau yang warna merah ini gunanya agar Ibu bisa lebih tidur dengan lebih nyenyak. Nah, kalau yang hijau ini atau THP ini agar Ibu merasa lebih rileks dan lebih nyaman. Nah, untuk yang biru atau HLP ini agar rasa marah yang Ibu sering keluhkan itu bisa berkurang. Jadi ketiga obat ini sangat penting dalam proses penyembuhan Ibu selama dirawat di rumah sakit ini ya Bu. Nah, Bu ngerti tidak apa dengan yang saya sampaikan barusan? Mengerti. Nah, berhubungan tadi kita membahas penggunaan obat yang Ibu konsumsi. Kalau efek samping dari obat yang Ibu konsumsi ini, Ibu tahu nggak? Enggak. Ibu tidak tahu ya Bu. Nah, jadi akan saya jelaskan ya Bu. Jadi CPZ yang warna merah ini efek sampingnya Ibu akan sering mengeluh pusing. Nah, untuk yang hijau ini atau THP, Ibu akan efek sampingnya mulut Ibu ini terasa lebih kering. Nah, dan kalau yang biru ini atau HLP, efek sampingnya Ibu akan sering mengalami sakit kepala dan rasa kantuk yang hebat. Nah, jadi jika Ibu masih sering mengeluh pusing dan sakit kepala, Ibu bisa mengistirahatkan diri dengan tidur. Dan jika mulut Ibu terasa kering, Ibu mengatasinya dengan minum air putih yang banyak. Nah, apakah Ibu mengerti mengenai apa saja efek samping dari obat yang Ibu konsumsi ini, Bu? Mengerti. Nah, saya juga ingin menjelaskan di sini ya, Bu. Sebelum Ibu meminum obat ini, Ibu harus tahu dulu 6 prinsip pemberian obat atau 6 prinsip benar obat. Sebelumnya, Ibu tahu nggak apa aja 6 prinsip benar obat ini? Ibu nggak tahu ya Bu. Jadi 6 prinsip minum obat yang benar itu, yang pertama itu adalah benar obat. Obat yang Ibu konsumsi ini harus benar-benar punya Ibu. Yang kedua adalah benar barang. Jadi sebelum Ibu minum obat, Ibu harus melihat kemasannya dulu. Maka sudah benar obat yang diminum ini benar-benar untuk Ibu. Dan yang ketiga itu benar dosis. Nah, benar dosis. Yang keempat ada benar waktu. Yang kelima ada benar cara. Jadi Ibu harus memastikan dosis yang akan Ibu minum, kapan waktunya Ibu akan minum obat, serta dengan cara yang benar, yaitu sesudah makan. Dan yang terakhir yaitu dengan kontinuitas minum obat. Jadi Ibu tidak boleh berhenti minum obat ini tanpa persetujuan dokter. Apakah Ibu mengerti, Bu? Mengerti, baik ya Bu. Kalau begitu, bagaimana
perasaan ibu setelah mengetahui tentang obat-obat yang ibu minum ini, Bu? Menjadi lebih mengerti, Pak. Menjadi lebih mengerti. Wah, baik ya, Bu. Alhamdulillah kalau gitu ya, Bu. Nah, bagus, Bu. Nah, sekarang saya ingin ibu meminta ibu untuk mengulangi apa saja obat yang ibu minum. Nih, apa aja obat-obat yang ibu minum namanya, Bu? Apakah ibu masih ingat? Masih, Pak. Yang warna merah namanya CPZ. Namanya CPZ. Kalau yang warna hijau apa namanya, Bu? Hijau, Pak. Ya. CHP. THP. Kalau yang warna biru, HLP, Pak. HLT. Nah, untuk fungsinya ibu masih ingat nggak apa aja fungsi ketiga obat ini? Masih, Pak. Kalau CPZ gunanya agar tidur nyenyak. Nah, bagus ya, Bu, bagus sekali, Bu. Kalau yang THP gunanya untuk supaya rileks dan tidak kaku. Nah, benar sekali, ibu sangat paham mengenai penjelasan yang saya Yang warna sampaikan. biru namanya HLP gunanya untuk agar tenang dan rasa marahnya berkurang, Pak. Ah, bagus sekali ya, Bu. Ibu sangat paham mengenai penjelasan yang saya berikan barusan. Nah, sekarang kan kita sudah 2 kali melakukan latihan untuk mengontrol emosi dan amarah ibu. Ibu mau nggak latihan minum obat secara benar dan teratur ini kita masukkan ke dalam jadwal harian ibu? Mau, Pak. Ibu biasanya minum obat berapa kali sehari, Bu? 3 kali sehari, Pak. 3 kali sehari. Biasanya pada pukul berapa aja ibu minum obatnya? Jam 7 pagi, Jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 1 siang, jam 8 malam. dan jam 8 malam. Nah, berarti ada 3 kali ibu mengisi jadwal harian kegiatan harian ibu ya, Bu. Nah, kalau untuk cara mengisi lembaran harian ini ibu masih ingat nggak? Masih, Pak. Ibu masih ingat seperti yang saya jelaskan kemarin ya, Bu. Apakah ibu bisa mencoba menjelaskannya kembali, Bu? Bisa, Pak. Bisa, bagus ya, Bu. Caranya kalau saya makan sendiri di tanda M, kalau dibahas sama perawat diberi tanda D, kalau tidak minum obat diberi tanda T. Nah, bagus ya, Bu. Masih ingat. Nah, sekarang berhubung latihan kedua kita pada hari ini sudah selesai. Nah, untuk besok kita akan bertemu lagi ya, Bu, untuk masuk kepada latihan yang ketiga. Sebelumnya ibu masih ingat nggak apa aja latihan ketiga kita untuk mengontrol emosi dan amarah ibu? Masih, Pak. Apa itu, Bu? Cara sosial atau verbal. Nah, benar sekali ya, Bu. Jadi latihan ketiga itu dengan cara latihan sosial atau bercakap-cakap dengan orang lain ya, Bu. Nah, untuk latihan yang ketiga ini, ibu maunya kita latihannya jam berapa? Jam 10. Jam 10. Jam 10 ya, Bu. Baik, jam 10 kita latihannya ya, Bu. Kalau untuk tempatnya ibu maunya kita latihannya di mana, Bu? Sini saja, Pak. Di sini aja. Nah, berarti kita akan bertemu lagi di sini jam 10 ya, Bu. Nah, kalau begitu sekarang saya pamit undur diri dulu ya, Bu. Nah, apabila ibu ada keperluan atau perlu bantuan saya, ibu bisa memanggil saya di pos perawat atau dengan siapa boleh ini ya, Bu. Nah, kalau begitu sekarang saya pamit undur diri dulu ya, Bu. Selamat beristirahat ya, Bu. Iya, Pak. Jangan lupa latihan yang telah kita bahas sebelumnya dicobakan sendiri ya, Bu. Iya, Pak. Baik, Bu, cepat sembuh ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Belakang saya duduk, Pak. Boleh, Bu, silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Nah, Apakah Bapak masih ingat dengan saya? masih dengan Ibu Nadia kan? Iya, bagus. Apakah Bapak sudah melakukan latihan nafas dalam, memukul bantal, dan minum obat secara teratur, Pak? Sudah, Bu. Oh, sudah ya, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukannya, Pak? Saya merasa lebih baik dan emosi saya telah mulai stabil, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Boleh saya lihat buku harian Bapak? Ini, Bu. Wah, bagus sekali ya, Pak. Bapak melakukannya secara mandiri. Sesuai dengan dari kita yang kemarin, kita akan melakukan tindakan yang ketiga. Apakah Bapak tahu apa itu latihan yang ketiga? Oh, latihan sosial verbal, Bu. Nah, betul ya, Pak. Sekarang kita akan
latihan secara sosial atau verbal. Bapak maunya berapa lama kita latihan, Pak? 20 menit, Bu. 20 menit, Pak. Bapak maunya di mana tempatnya, Pak? Sini aja, Bu. Latihan berbicara yang baik untuk mencegah amarahnya Bapak. Kalau Bapak marah, sudah disalurkan melalui cara tarik nafas dalam atau pukul kasur dan bantal. Dan sudah lega, maka kita tunggu bicara dengan yang membuat kita marah. Adanya 3 cara. Yang pertama, meminta dengan baik tanpa marah dengan nada yang rendah serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Nah, Pak, kemarin Bapak bilang penyebab marahnya Bapak karena tetangga Bapak banyak bertanya-tanya kepada Bapak mengenai Bapak belum bekerja. Nah, contohnya coba Bapak ungkapkan dengan baik. Contoh kata-kata seperti ini, Pak. Ya, Bu, saya sedang berusaha dan doakan saja saya, ya, Bu. Seperti itu ya, Pak. Ya. Nanti Bapak bisa cobakan di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Bisakah Bapak langsung mempraktekkan apa yang saya sebutkan tadi, Pak? Bisa. Jika ada orang yang menggunakan saya atau menghina saya bisa mencoba. Saya bisa mengungkapkan, ya, Bu, doakan saja, ya, Bu, semoga rezeki saya dimudahkan. Oh, bagus ya, Pak. Selanjutnya, cara yang kedua, menolak dengan baik. Tapi jika ada yang menyuruh Bapak tidak mau melakukannya, katakan, maaf, saya tidak bisa melakukannya karena saya sedang ada pekerjaan lain. Seperti itu ya, Pak. Apakah Bapak mengerti dengan penjelasan saya? Mengerti. Apakah Bapak bisa langsung mempraktekkan, Pak? Bisa. Coba, Pak. Jadi jika ada orang yang menyuruh Bapak, yang menyuruh saya, cuma saya tidak mau atau tidak ingin melakukannya, saya bisa mengatakan, maaf ya, Pak, maaf ya, Bu, saya tidak bisa melakukannya karena saya ada pekerjaan yang lain. Seperti itu kan, Bu? Iya, Pak. Bagus ya, Pak. Ya, Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu cara meminta yang baik. Nah, seperti ini contohnya, Pak. Saya meminta tolong ambilkan sabun di tempat tidur Bapak. Seperti itu ya, Pak. Apakah Bapak paham? paham, Bu. Sekarang Bapak mempraktekannya, Pak? Bisa. Coba, Pak. Jika saya ingin meminta tolong kepada orang lain, saya bisa menyebutkan kata-kata seperti ini. Mohon maaf, Bu, bisa tolongkan ambilkan sabun saya di atas tempat tidur. Seperti itu kan, Bu? Iya, Pak. Bagus ya, Pak. Jadi nanti Bapak bisa mencobakan ke perawat atau meminta tolong ke teman Bapak yang sekamar. Bisa nggak, Pak? Bisa, Bu. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengontrol amarah dengan baik yang tadi kita latih, Pak? Semasa lebih baik, Bu. Bisa lebih baik, Pak. Coba Bapak sebutkan lagi cara bicara yang baik yang telah kita pelajari tadi. Jadi ada tiga cara yang bisa kita lakukan dalam yang ketiga ini. Yang pertama, jika ada orang yang mengatakan saya, kita bisa mengatakan, maaf ya, Bu, mohon didoakan saja, semoga rezeki saya segera baik. Nah, yang kedua, jika ada orang yang meminta bantuan tapi saya tidak mau melakukannya, kita bisa mengatakan, maaf ya, Pak, maaf ya, Bu, saya tidak bisa melakukannya karena saya ada pekerjaan yang lain. Yang ketiga, jika saya ingin meminta tolong atau meminta bantuan orang lain, saya bisa mengatakan, mohon maaf, Bu, bisa tolong ambilkan kotak sabun saya di atas tempat tidur. Seperti itu kan, Bu? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah, benar ya, Pak. Jadi jika Bapak merasa marah, Bapak melakukan cara seperti yang kita pelajari tadi. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke jadwal latihan hari Bapak ya, Pak. Baik, Bu. Bapak maunya berapa kali, Pak? 3 pagi, Jamnya mau jam berapa, Pak? 7 pagi, jam 1 siang, dan 5 sore. Jam 5 sore nanti ya, Pak. Nah, Oh ya, Bapak masih ingat nggak cara memasukkan ke dalam buku hari Bapak? masih. Coba Bapak sebutkan.
melakukannya sendiri kan kalau dengan orang lain ya, jika dibantu atau diingatkan oleh orang lain atau perawat dikasih PBB, jika tidak melakukan latihan sama sekali dikasih itu betul Bu. Oh, betul ya Pak, yang Bapak sebutkan tadi. Nah, besok saya akan datang lagi untuk melakukan latihan keempat. Apakah Bapak tahu latihan keempat Pak? Ya, Latihan keempat spiritual ya Pak. baik Bu. Bapak maunya jam berapa kita latihan Pak? Sepuluh pagi. Jam 10 pagi ya Pak. Maunya di mana tempatnya Pak? Kemudian Ini aja Pak. Baiklah Pak, kalau begitu sampai ketemu besok ya Pak. Saya pergi dulu ya Pak. Selamat istirahat Pak. baik Bu. Kasih Pak. Ah, Assalamualaikum Pak, selamat siang. selamat siang Bu. Terima kasih duduk Pak. Iya. Terima kasih Pak. Apakah Bapak masih ingat dengan saya? Iya yang Bu Nadia. Oh, bagus ya Pak. Bagaimana dengan keadaan Bapak hari ini Pak? Baik Bu, rasa marah saya sudah berkurang Bu. Apakah Bapak ada melakukan latihan yang kita latih kemarin Pak? Ada Bu. Boleh saya lihat jadwal harinya Pak? Boleh Bu, ini Bu. Wah, bagus ya Pak, urutnya M semua. Berarti Bapak melakukannya dengan mandiri. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan melakukan latihan yang keempat. Apakah Bapak masih ingat dengan latihan kita yang keempat Pak? Masih spiritual. Spiritual, bagus ya Pak. Sekarang kita akan latihan mengontrol perilaku kekerasan dengan cara spiritual ya Pak. Bapak maunya latihannya berapa lama Pak? 15 menit Bu. Oh, 15 menit ya Pak. Bapak maunya tempatnya di mana Pak? Di sini aja Bu. Oh, sini aja ya Pak. Nah, Bapak coba Bapak cerita. Nah, sebelumnya Pak, agama Bapak apa ya Pak? Islam. Islam Pak. Nah, Bapak coba Bapak ceritakan ibadah apa yang biasa Bapak lakukan? Biasanya saya sholat cuma jarang. Jarang ya Pak. Nah, ketika Bapak merasakan marah, Bapak bisa pergi ke kamar mandi untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Insya Allah dengan melaksanakan sholat hati Bapak akan menjadi tenang dan marah Bapak akan mereda. Selain itu, Bapak juga bisa dengan beristighfar dengan mengucapkan Astagfirullahaladzim. Saya akan mencontohkan ya Pak, perhatikan saya ya Pak. Bapak mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bapak ngerti Pak? Nanti Bu. Nah, pas sekarang coba Bapak lakukan Pak. Astagfirullahaladzim. Nah, bagus ya Pak. Jadi ketika Bapak merasa marah, Bapak bisa sholat dan berzikir supaya amarah Bapak hilang. Baiklah Pak, setelah Bapak melakukannya, bagaimana perasaan Bapak setelah membacakan berzikir tadi Pak? Saya merasa lebih tenang, jauh lebih tenang Bu. Merasa lebih tenang ya Pak. Bisakah Bapak ulangi apa yang tadi dibacakan Pak? Jadi kalau kita merasa marah, kita bisa sholat, bisa berzikir, dan kita juga bisa dengan beristighfar dan mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Wah, bagus ya Pak. Sekarang kita akan memasukkan ke dalam jadwal latihan Bapak dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan berzikir. Nah, kalau boleh saya tahu, Bapak masih ingat nggak apa-apa saja latihan untuk meredakan amarah Bapak? Pertama ada dengan cara latihan nafas dalam dan memukul bantal, yang kedua dengan latihan minum obat secara teratur, yang ketiga dengan latihan sosial atau verbal, yang keempat dengan cara latihan secara spiritual. Wah, bagus ya Pak. Bapak tadi sudah benar. Oh ya Pak, tadi kan sudah masukkan ke dalam jadwal latihan. Apakah Bapak masih ingat dengan cara pengisiannya Pak? Masih Bu. Coba Bapak sebutkan Pak. Kalau melakukannya sendiri diisi dengan huruf T, jika dibantu atau diingatkan dengan huruf T, jika tidak melakukannya sama sekali diisi dengan huruf T. Wah, bagus ya Pak. Nah, besok saya akan datang lagi untuk mengevaluasi semua tindakan yang sudah kita lakukan. Oh iya, Bapak maunya jam berapa kali latihannya Pak? 4 kali, 4 kali. 5 kali. 5 kali ya Pak.
Jamnya Bapak mau jam berapa, Pak? Setelah sholat aja saya akan rajin-rajin berzikir. Setelah sholat ya, Pak. Bagus ya, Pak. Oh ya, Bapak mau tempatnya di mana, Pak? Sini aja. Sini aja, Pak. Baiklah, Pak. Besok saya akan datang lagi pada pukul setelah Bapak sholat. Kalau begitu saya permisi ya, Pak. Selamat istirahat, Pak.